Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Yirobbil alamin amma ba'du. Terima kasih kepada pemakalah yang sudah berkenan untuk mempresentasikan makalahnya. Adapun topik pada hari ini yaitu tentang akad ijaroh. Jadi setelah minggu lalu kita topiknya yaitu tentang akad-akad kerjasama yang di dalam pertanian. Hari ini kita fokus pada akad ijaroh. Jadi akad ijaroh ini termasuk akad yang sering kita temui gitu. Kalau sering kita sebut itu disebut dengan sewa menyewa. Adapun sewa menyewa ini ya atau ijaroh pada praktik di masyarakat ataupun yang ada di masyarakat ini macam-macam. Jadi pada prinsipnya itu ijaroh ini ada ijaroh barang dan juga jasa. Nanti kita akan dalami bagaimana akad ijaroh ini ataupun sewa ini perspektif fikih muamalah. Baik, saya langsung berikan kepada moderator atau pemakalah untuk memaparkan makalahnya. Ya, baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan ini membawakan tema akad ijaroh. Yang mana kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Rohaini, Muhsin Syarif Alatas, dan Taufik Hidayat. Langsung ke poin pembahasan mengenai pengertian ijaroh yang akan dibawakan oleh saudara Muhsin. Saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jenis-jenis ijarah. Itu yang pertama, ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Kedua, ijarah yang berhubungan dengan aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Next. Dasar hukum ijarah atau sewa menyewa ada dasar hukum sewa menyewa dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qasas yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang paling kuat lagi dapat dipercaya."
Dan salah satu dasar hukum sewa menyewa dalam hadis yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ada tiga orang yang akulah musuh mereka di hari kiamat. Pertama, orang yang memberikan sumpah demi nama lalu berkhianat. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya. 3, orang yang menyewa jasa buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya. Rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah 1, akid, orang yang berakal. Maksud dari akid adalah orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan akad ijarah ada 2, yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Sigat akad. Rukun ijarah yang kedua adalah sigat akad, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul, adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad ijarah. 2, yang ketiga itu ujroh. Ujroh yaitu suatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberi atau diambil manfaatnya oleh mujir atau upah dengan syarat hendaknya A, sudah jelas atau diketahui jumlahnya, karena ijarah akad timbal balik. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. B, pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. 3, manfaat di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih atau barang adalah dengan menjelaskan manfaat, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Manfaat dari objek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas. Ya, kedua, objek ijarah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung. Ketiga, objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara. Syarat ijarah. Menurut M. Muhammad Ali Hasan, syarat-syarat ijarah adalah yang pertama, syarat bagi kedua yang berakad. Syarat bagi kedua yang berakad adalah telah balik dan berakal. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau gila, menyewa hartanya atau diri mereka sebagai buruh, maka ijarahnya tidak sah. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ijarah itu. Yang ketiga manfaat yang objek ijarah harus diketahui secara jelas. Yang keempat, objek ijarah itu dapat diserah dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa suatu yang tidak dapat diserahkan
dimanfaatkan. Umpamanya rumah atau truk harus siap pakai dan tentu saja sangat bergantung kepada penyewa. 5. Objeknya. Objek ijarah itu suatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu, ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, dan lain-lain. Ya, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Taufik mengenai tanggung jawab rusaknya objek ijarah. Saya persilahkan. Saya Taufik Hidayat, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tanggung jawab rusaknya objek ijarah. Tanggung jawab ajir. Ya, yang pertama tanggung jawab ajir. Yang pertama, para ulama mazhab empat sepakat bahwa ajir khas tidak dibebani, ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Yang kedua, menurut Abu Yusuf Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, ajir mustarak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada di tangannya. Walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. Yang kedua, perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab. Terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ajir tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini, apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka ia ajir, wajib menggantinya. Yang kedua, ajir melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Terus yang ketiga, mustajir menyalahi syarat-syarat mu'jir, yakni mustajir menyalahi pesanan mu'jir, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat atau waktunya. Kemudian gugurnya upah karena rusaknya barang. Apabila barang ada di tangan ajir, maka terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, apabila pekerjaan ajir sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti pada jahitan, maka upah yang harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak di tangan ajir sebelum diserahkan, maka upah menjadi gugur. Karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit, tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan. Yang kedua, apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan. Walaupun barang tidak sampai diserahkan pada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan. Sehingga apabila pekerjaan telah selesai, maka otomatis upah harus dibayar. Selanjutnya, berakhirnya akad ijarah. Akad ijarah akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah.
Hal tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, di mana mustajir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik. Yang kedua, yang tetap sehingga bisa berpindah ke ahli waris. Ikalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad muawadah harta dengan harta sehingga akad muadah atau tukar menukar harta dengan harta. Terus yang ketiga, memungkinkan untuk dilakukan pembatalan ikalah. Terus yang keempat, rusaknya barang yang disewakan sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan. Telah selesainya kecuali adanya uzur. Misalnya, sewa tanah untuk ditanami. Tapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen, dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai. Terus selanjutnya, aplikasi ijarah di lembaga keuangan syariah. Menurut surat edaran nomor 10. Baik, selanjutnya adalah aplikasi ijarah di dalam lembaga keuangan syariah atau LKS. Salah satu akad yang digunakan ialah pembiayaan ijarah dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini menurut surat edaran nomor 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia tertanggal 17 Maret 2008. Dalam memberikan pembiayaan ijarah, bank syariah atau unit usaha syariah harus memenuhi langkah-langkah berikut. Yang pertama itu, bank bertindak sebagai pemilik dan atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa, baik berupa barang atau jasa. Yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. Yang kedua, barang dalam transaksi ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya. Yang ketiga adalah bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Ya, selanjutnya, bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter atau aspek usaha, antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan, atau prospek usaha. Kemudian, objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketetapan waktu penyediaan objek sewa sesuai kesepakatan. Bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijarah. Kemudian, pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. Dan terakhir, bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan di mana uraian pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad. Dan bank tidak dapat menerima nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah. Ya, sekian presentasi dari saya. Oke, baik. Terima kasih pemakalah sudah mempresentasikan. Nanti kemudian kita akan lanjut diskusi karena
di saya sih diinformasikan waktunya akan segera berakhir. Oke, baik, mungkin bisa satu pertanyaan bisa saya tanyakan kepada kelompok ini terkait ijaroh ya. Tadi sudah disampaikan oleh pemakalah bahwa jika objek ijaroh ini rusak, menurut pemakalah di sini siapa sih yang bertanggung jawab ketika objek ijaroh ini rusak, dan bagaimana posisi akad ijaroh yang barang rusak ini ataupun objek rusak ini? Ya,